Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elsie Gracia Putri Darmanto. Aku dari SMA Strada Santo Thomas Aquino, kelas 11 IPA 2, nomor absen 15. Di video kali ini aku bakal ngelakuin sebuah praktikum sederhana, yaitu praktikum osmosis, karena pelajarannya lagi berbicara tentang sel untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah karena ini hanya praktikum sederhana karena kita masih stay at home, jadinya lakuin dengan beberapa bahan yang ada di rumah yang bisa dicari di rumah. Oke, selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, ini dia bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ini ada 4 gelas yang udah diisi air. Airnya masih empat-empatnya masih sama, masih air biasa. Tapi nanti akan 2 gelas akan dilarutkan dengan garam, makanya udah dinamain. Ada air garam, ada air biasa atau air yang tidak tercampur oleh apa-apa. Lalu 2 buah tomat dan 2 buah kentang yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama. Kalau mau ambil ukuran yang sama, bisa ambil ukuran tomatnya sama garam untuk dilarutkan di dalam 2 gelas air. Oke teman-teman, langkah pertama adalah yaitu melarutkan garam ke dalam 2 gelas air. Nah, di sini sudah dinamakan ada air garam dan air biasa agar tidak tertukar. Takarannya yaitu 1 sendok full dimasukkan ke dalam air lalu dilarutkan hingga larut. Jadi lalu gelas yang berikutnya airnya diisi penuh ya kawan-kawan, dengan ukuran yang sama. Sisa 2 gelasnya didiamkan saja, maksudnya airnya tidak usah dicampur dengan apapun. Langkah kedua, kita ambil 2 tomat yang tadi, lalu 1 dimasukkan ke dalam air garam. Sebelumnya tomat ini ukurannya masih sama dan kepadatannya masih sama ya, masih sama-sama keras ya, sama padat. Jadi karena tomatnya sama-sama belum diapa-apain, nggak terlalu gitu. Oke, jadi yang pertama masukkan 1 tomat ke air garam. Itu nih teman-teman, air garam dimasukkan biar garamnya setengah. Nah, yang kedua masukkan tomat ke dalam air yang biasa aja, yang nggak tercampur larutkan apapun. Dinamain biar tidak tertukar ya kawan-kawan. Kita tunggu hingga 10 menit. Sama halnya dengan yang kentang juga ukurannya sama dan teksturnya juga masih sama. 1 dimasukkan ke dalam air yang garam, 1 lagi dimasukkan ke dalam air yang tidak tercampur apa-apa. Kita tunggu 10 menit dengan memasang timer. Dulu ya teman-teman. Sambil menunggu 5 menit lagi waktunya, kita lihat ini yang kentang yang tidak dicampur garam, airnya tidak dicampur garam. Ini yang tomat yang direndam tidak dengan air garam, air biasa. Ini kentang yang dengan air garam, kelihatannya warna airnya butek. Ini yang tomat dengan air garam. Sambil kita tunggu 5 menit lagi. Teman-teman, sudah 10 menit. Ini kita lihat nih perbedaannya. Ada sulap apa yang terjadi? Kita lihat ya teman-teman. Lihat nih, coba aku ambil pakai sendok.
ini kentang yang di air biasa. Lihat ya, bedanya sebentar. Ini kentang yang di dalam garam. Lihat perbedaannya. Jauh ini lebih kecil yang di dalam air garam. Teman-teman bisa lihat kalau dari segi bentuk ini lebih kecil, dan ini lebih besar, dan kalau dipegang tuh kayak lebih keras gitu loh, teksturnya lebih keisi ya, bervolume. Lihat lebih bervolume gitu daripada yang tadi. Coba teman-teman bandingin sama yang sebelumnya deh. Dan ini kelihatan juga mengkerut banget tuh, kayak menyusut gitu. Nih kelihatan di kamera tuh menyusut kan. Dan dari segi tekstur, lihat ini kayak lentur banget, jadi lembek. Sedangkan yang ini keras banget. Ini kalau di ini dipotong nggak bisa. Nah, kita lihat yang tomat ya. Yang tomat ini yang pakai air biasa, makin keras. Tadi udah keras kan ya, ini makin keras ya. Ini dari segi tekstur tuh ya, keras. Kita lihat yang air garam. Air garam ya. Teman-teman lihat, ini kelihatan banget tuh mengkerut. Dan kalau tomat emang nggak terlalu kelihatan ya, cuma ini kelihatan sih lumayan mengkerut. Tapi kalau misalnya mau lebih pasti lagi kan, kalau misalnya tomat kayak bentuknya emang nggak sepenuhnya lingkaran gitu kan, jadi nggak gitu kelihatan. Nah kalau misalnya mau lebih pas lagi, coba dan rasain teksturnya beda banget. Ini keras, ini tuh lembek banget tuh. Ini tuh lembek tuh, ya kan? Lembek banget. Sedangkan yang ini keras. Dan teman-teman bisa coba juga di rumah. Nah ini ada apa sih, sulap apa yang terjadi? Kenapa yang digaram semua jadi teksturnya lembut dan lebih menyusut? Ada keajaiban apa yang terjadi? Kita akan jawab di pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, udah lihat kan tadi peristiwanya, udah lihat kan tadi hasil uji cobanya, yaitu beda tumbuhan tomat sama kentang yang dari air garam sama yang bukan, teksturnya beda, terus ukurannya juga beda. Kenapa ya teman-teman bisa terjadi kayak gitu? Nah, ada penjelasannya. Berikut adalah penjelasannya. Nah, saat tumbuhan atau tadi tuh contohnya tomat sama kentang ditaruh di dalam larutan yang bersifat hipotonik atau hipotonis. Nah, hipotonik sama hipotonis kan larutannya kan konsentrasinya lebih rendah. Jadi larutan tersebut airnya diserap sama tumbuhannya, jadi tumbuhannya menyerap air dari luar sehingga membuat plasmanya tuh penuh. Jadi kelihatannya tadi kan kayak jadi bengkak gitu, jadi mengalami pembengkakan dan atau biasa yang disebut Tollgate atau deplasmolisis. Dan di situ nggak sampai pecah, tapi kenapa sih bisa nggak sampai pecah padahal mengalami pembengkakan? Karena tumbuhan itu punya dinding sel yang melindungi selnya, jadi nggak bakalan pecah sekalipun mengalami pembengkakan. Nah, itu biasa disebut dengan peristiwa deplasmolisis atau Tollgate juga bisa. Nah, sebaliknya ada juga yang namanya peristiwa plasmolisis, yaitu di mana ketika tumbuhan di dalam atau berada di lingkungan yang bersifat hipertonik. Nah, kan lingkungannya kan jadi lebih tinggi konsentrasinya, jadinya mengalami plasmolisis, di mana air di dalam tumbuhannya kayak cairan di dalam tumbuhannya keluar. Kalau tadi yang deplasmolisis kan masuk, kalau misalnya plasmolisis keluar gitu cairannya. Nanti kita penjelasan singkatnya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam uji coba tadi atau dalam perkataan. Selamat mencoba teman-teman. Jangan batasi diri teman-teman untuk terus belajar. Sekalipun kondisi lagi seperti ini, kita masih tetap bisa mencoba di rumah. Bye.